Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Faradila dari kelas Fisika A2. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah e-learning fisika yang diampu oleh Ibu Desi Siska SSI MSc. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara kita menggunakan metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh menggunakan e-learning fisika. Nah, untuk video ini saya akan menggunakan media seperti yang pertama ada PowerPoint. Nah, PowerPoint ini sendiri disediakan sebagai media untuk materi pembelajaran. Nah, selanjutnya saya menggunakan KineMaster. Nah, KineMaster ini sendiri disediakan sebagai media untuk memaparkan video pembelajaran seperti yang saya buat ini. Selanjutnya ada Pad Colorado. Nah, Pad Colorado ini disediakan sebagai media simulasi atau laboratorium virtual nantinya yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom ini disediakan sebagai media tatap muka yang dilakukan secara virtual. Jadi Zoom ini bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya ada Google Classroom. Nah, Google Classroom ini digunakan sebagai media instrumen absensi dan evaluasi pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Langsung saja kita ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya gimana kabar kalian? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar fisika mengenai pemantulan dan pembiasan cahaya. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu cahaya? Nah, cahaya itu merupakan gelombang transversal yang termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 × 10⁸ meter per sekon. Nah, cahaya sendiri memiliki sifat-sifat. Adapun sifat-sifatnya yang pertama, cahaya mengalami pemantulan atau refleksi. Nah, contoh saja seperti kita bercermin. Nah, selanjutnya dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Misalkan saat kalian ingin memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Nah, seolah-olah air tersebut terlihat seperti membengkok. Nah, hal itu yang disebut sebagai pembiasan atau refraksi. Selanjutnya, cahaya dapat mengalami pelenturan atau difraksi. Cahaya juga dapat dijumlahkan atau interferensi. Cahaya juga dapat diuraikan atau dispersi. Nah, selanjutnya cahaya juga dapat diserap arah getarannya atau polarisasi. Nah, yang terakhir, cahaya bersifat sebagai gelombang dan partikel. Nah, dalam cahaya, ia memiliki hukum pemantulan cahaya yang biasa kita sebut sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar, atau dapat kita rumuskan sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Nah, adapun pemantulan yang kita bahas di sini pemantulan pada cermin datar. Sifat pembentukan pada cermin datar, yang pertama, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang kedua, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Yang ketiga, bayangan bersifat tegak dan maya di belakang cermin. Nah, atau dapat kita simulasikan sebagai berikut. Nah, berikut ini ialah contoh pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaan pantulnya berupa bidang datar. Garis normal pada cermin datar adalah garis yang melalui titik jatuh sinar dan tegak lurus terhadap bidang cermin. Nah, ini contoh cahaya yang ditembakkan ke cermin yang datar. Nah, selanjutnya ialah pemantulan pada cermin cekung. Nah,
pemantulan pada cermin cekung ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama, permukaan cermin melengkung ke dalam. Yang kedua, mengumpulkan berkas sinar. Dan yang ketiga, digunakan pada lampu senter atau lampu mobil. Nah, 3 berkas sinar istimewa yang pertama ialah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan menuju titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang yang melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan. Nah, ada yang namanya pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, selanjutnya akan disimulasikan sebagai berikut. Kita simak video berikut. Nah, sekarang anak-anak kita akan menentukan pembentukan bayangan yang terjadi pada cermin cekung. Nah, ini bila benda berada di titik M dan di antara titik M dan titik tak hingga, maka bayangan yang terbentuk ialah, dapat kita simulasikan. Maka bayangan yang terbentuk ialah bayangannya diperkecil, terbalik, dan nyata. Selanjutnya, bila benda berada di antara titik F dan titik M, maka bayangannya nyata, terbalik dengan bendanya, diperbesar dari bendanya, dan berada di depan cermin. Selanjutnya, bila benda berada di titik O dan titik F, maka bayangannya terbentuk ialah diperbesar, tegak, dan maya. Dan bayangannya ini berada di belakang cermin. Selanjutnya, bila benda berada di titik F, maka bayangan yang terbentuk ternyata saat benda berada di titik F, ini tidak terbentuk bayangan. Lalu, bila benda berada di titik M, maka bayangan yang terbentuknya dapat kita simulasikan. Nah, bayangan terbentuk ialah sama besar, terbalik, dan nyata, dan bayangannya itu ada di depan cermin. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung yang menggunakan sinar istimewa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemantulan pada cermin cembung. Nah, pemantulan pada cermin cembung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin dipantulkan melalui titik itu juga. Nah, pada cermin cembung ini, sifat bayangannya itu hanya maya, tegak, dan diperkecil. Nah, untuk rumus pembentukan bayangan itu sendiri dapat kita rumuskan 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F, atau 1/S ditambah 1S aksen sama dengan 2R. Nah, untuk mencari tinggi bayangannya dapat kita rumuskan sebagai mutlak H aksen sama dengan mutlak H aksen per H atau mutlak S aksen per S, dengan S merupakan jarak benda terhadap lensa, S aksen merupakan jarak benda terhadap lensa, F merupakan fokus, R merupakan diameter lensa,
M merupakan pembesaran bayangan, H merupakan tinggi benda, dan H aksen merupakan tinggi bayangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembiasan cahaya. Ada yang tahu nggak apa itu pembiasan cahaya? Nah, pembiasan cahaya adalah pembelokan arah lambat cahaya dari suatu medium menuju medium lainnya, atau dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dalam gambar berikut terdapat yang pertama sinar datang. Sinar datang merupakan sinar yang jatuh pada bidang batas. Selanjutnya ada garis normal. Garis normal itu sendiri ialah garis yang melalui titik jatuh sinar dan tegak lurus terhadap bidang batas. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan sinar bias. Sinar bias merupakan hasil dari pembiasan sinar datang. Nah, untuk pembiasan cahaya, dalam pembiasan cahaya itu ada indeks bias. Ada yang tahu indeks bias itu apa? Nah, indeks bias merupakan perbandingan cepat rambat cahaya di udara dengan cepat rambat cahaya pada medium, atau dapat kita rumuskan sebagai N sama dengan C/Cn, di mana N merupakan indeks bias suatu medium, C merupakan kecepatan cahaya di udara, Cn merupakan kecepatan cahaya dalam medium. Nah, dalam pembiasan cahaya ada yang dinamakan hukum Snellius atau pembiasan cahaya. Dapat kita rumuskan sebagai berikut. Nah, S sin I per sin R sama dengan N aksen per N, di mana I merupakan sudut datang, R aksen merupakan sudut bias, N merupakan indeks bias medium 1, dan N aksen merupakan indeks bias medium 2. Nah, kita dapat mensimulasikan indeks bias dengan menggunakan media aplikasi PET atau lab virtual. Langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, sekarang Ibu akan memberitahukan kalian bagaimana cara penggunaan PET Colorado untuk mensimulasikan pembelajaran kita tadi, yaitu mengenai pembiasan cahaya. Nah, ini penampakan utama dari PET Colorado-nya. Langsung saja kita klik ini, pengenalan. Nah, dalam pembiasan cahaya, ia mempunyai arah pembiasan cahaya yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama mendekati garis normal. Nah, apa sih pembiasan cahaya yang mendekati garis normal itu? Bagaimana dia? Nah, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal jika cahaya merambat dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Contohnya cahaya yang merambat dari udara ke dalam air. Langsung saja kita simulasikan menggunakan PET. Nah, di dalam PET ini ada dua indeks bias. Ini indeks bias pertama dan ini indeks bias yang kedua. Tadi penjelasannya bahwa jika ia ingin mendekati garis normal, maka indeks bias yang pertama yang rapat, yaitu udara, ke indeks bias yang kurang rapat, udara yang kurang rapat ke indeks bias yang lebih rapat, yaitu air. Langsung saja kita simulasikan. Nah, seperti ini. Ini terlihat bahwa pembiasannya mendekati garis normal. Nah, untuk yang kedua, ada yang dinamai dengan menjauhi garis normal. Bagaimana sih pembiasan cahaya yang menjauhi garis normal itu? Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Contohnya, cahaya yang merambat dari dalam air ke udara atau dari kaca ke udara. Pembiasan cahayanya dapat kita simulasikan tadi dari air ke udara, dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Langsung saja kita simulasikan. Nah, terlihat bahwa dari gambar
ini bahwa pembiasan cahaya menjauhi garis normal. Kita juga dapat mengatur sudut yang kita inginkan dengan menggunakan alat ini. Misal saja ibu ingin mengatur menjadi sudut 60 derajat. Nah, dalam simulasi ini terlihat bahwa cahaya tidak dibiaskan, melainkan hanya dipantulkan dengan indeks bias yang pertama air dan yang keduanya ialah udara. Nah, jadi sudah paham mengenai penggunaan aplikasi PET Colorado atau lab virtual mengenai indeks bias. Selanjutnya, ibu akan memberikan tugas berupa mensimulasikan pembiasan cahaya menggunakan aplikasi PET. Yang pertama, hitunglah sudut bias cahaya bila sudut sinar datang sebesar 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat dengan ketentuan medium satunya gelas dan medium duanya udara. Yang kedua, medium satunya udara dan medium duanya air. Tugas selanjutnya, bandingkan dengan sinar datang bagaimana arah sinar bias yang terjadi, mendekati atau menjauhi garis normal. Selanjutnya, untuk tugas mandiri, ibu telah sediakan kuis yang sudah tersedia dalam Google Classroom berjumlah 10. Deadline-nya sampai malam ini. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Berikut gambar tugas yang ada di Google Classroom, kalian dapat mengaksesnya. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bila mana ada kesulitan dalam pemahaman, langsung saja hubungi ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah cara penggunaan media pembelajaran e-learning dalam pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.